Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wildan. Oke, baik. Di sini saya akan praktikum lagi, yang berjudul ekosistem darat. Baik, di sini yang saya akan praktekkan atau saya tampilkan yaitu ekosistem darat. Contohnya seperti yang pertama ini adalah ada ayam. Nah, di sini ayam itu adalah hewan omnivora atau pemakan segalanya. Ayam adalah hewan yang umum ditemukan di ekosistem darat buatan seperti halaman rumah, pertanian, dan peternakan. Seperti saya ini ada di peternakan di belakang rumah saya. Dan ayam itu adalah peran dalam ekosistem sebagai omnivora. Ayam berperan sebagai pengurai sekunder yang memakan serangga kecil seperti cacing, belalang, dan ulat, serta tumbuhan. Kotoran ayam kaya akan nutrisi dan sering digunakan sebagai pupuk alami untuk tanah. Nah, ya bisa untuk tanaman seperti itu. Dan cara hidup dan adaptasi hewan tersebut yaitu adalah cara hidup dan adaptasi hewan tersebut ayam ini yaitu yang pertama mencari makan menggunakan paruh tajam dan kakinya untuk mengais tanah guna untuk menemukan biji-bijian, cacing, dan serangga dan sebagainya. Yang kedua, reproduksi, berkembang biak secara ovipar, secara bertelur. Induk ayam akan mengerami telurnya selama kurang lebih dari 21 hari. Nah, ini adalah salah satu contoh ayam yang sudah agak lumayan besar, sudah diangon oleh induknya dan tapi belum disape. Nah, masih ngomong sama induknya. Nah, oke, baik. Perilaku sosial, hidup berkelompok dan memiliki struktur sosial di mana ayam jantan sering bertindak sebagai pelindung. Tapi di sini kebetulan ayam jantannya sedang bermain. Oke, cukup sekian penjelasan dari ayam dan selanjutnya saya keluar ke depan. Di sini saya menemukan burung. Nah, di sini selanjutnya burung ini adalah burung gereja. Nah, burung ini adalah pemakan buah atau serangga. Burung menempati banyak relung ekologis di darat, termasuk hutan, taman, dan lahan pertanian. Peranan dalam ekosistem burung tersebut adalah yang pertama, penyerbuk, membantu proses penyerbukan pada tumbuhan berbunga. Yang kedua, pemencaran biji, memakan buah-buahan dan menyebarkan benih tumbuhan melalui kotorannya, membantu regenerasi hutan. Yang ketiga, pengendali hama, burung pemakan serangga, insektivora, menjaga populasi ulat dan belalang agar tidak merusak tanaman. Nah, cara hidup dan adaptasi burung tersebut atau hewan tersebut adalah mobilitas, terbang menggunakan sayap untuk mencari makan, berpindah tempat, dan menghindari predator. Yang kedua, bersarang, membangun sarang di pohon atau tempat tinggi untuk melindungi telur dan anak-anaknya. Nah, yang ketiga adalah adaptasi paruh. Bentuk paruh burung beradaptasi sesuai dengan makanannya. Misalnya paruh tajam untuk daging, paruh pendek kuat untuk biji. Nah, kebetulan ini yang saya temukan adalah burung pemakan serangga atau pemakan biji-bijian. Jadi ini namanya adalah burung gereja. Burung ini dia tidak memakan daging. Dia memakannya serangga dan sayur seperti itu. Jadi berbeda dengan burung yang memakan daging-dagingan. Biasanya burung tersebut adalah burung-burung predator. Dan burung ini biasanya sarangnya tidak besar, tapi komplotannya sangat banyak burung-burung tersebut ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari burung. Saya akan melanjutkan perjalanan untuk mencari hewan-hewan yang saya temukan di jalan nanti. Saksikan terus. Oke, baik. Selanjutnya saya berjalan keluar, maju, dan saya menemukan dua ekor kucing. Nah, dua ekor kucing adalah kucing jantan dan kucing betina. Nah, di sini kucing adalah hewan karnivora pemakan daging. Ya. Kucing adalah predator kecil yang beradaptasi di berbagai habitat, mulai dari pemukiman manusia, kucing domestik, hingga kucing-kucing hutan. Nah, kucing berperan dalam ekosistem sebagai karnivora. Kucing berfungsi sebagai predator alami, pengendali hama yang mengontrol populasi tikus, burung kecil, dan serangga di sekitar habitatnya. Nah, cara hidup dan adaptasi kucing itu ada beberapa. Yang pertama adalah berburu. Kucing adalah pemburu soliter atau sendiri
yang mengandalkan indera penciuman, pendengaran, dan penglihatan yang tajam di malam hari. Nah, yang kedua adaptasi fisik, memiliki cakar tajam yang bisa ditarik dan taring untuk memangsa hewan kecil. Yang ketiga, perilaku hewan tersebut adalah teritorial yang menandai wilayahnya. Kucing liar sering membentuk kolina kecil yang di sekitar sumber makanan. Nah, jadi ketika ada kucing jantan yang lain, biasanya kucing ini akan bertengkar. Dia merebutkan wilayah, itu wilayah kekuasaan kucing tersebut yang dahulunya sudah ditempati. Jadi ketika ada kucing baru, biasanya akan terjadi percekcokan seperti itu. Nah, tetapi ini yang sedang saya videokan adalah kucing jantan dan kucing betina. Jadi mereka berdua sangat-sangat akur. Kucing itu juga bisa membantu manusia dalam menjaga bisa dalam menjaga pertanian di lahan, bisa makan tikus dan serangga lainnya. Baik, jadi kesimpulannya, interaksi ketiga hewan di ekosistem darat tersebut adalah dalam ekosistem darat yang sama, contohnya kebun dan pedesaan. Burung, pemakan serangga, dan ayam omnivora membantu mengendalikan populasi serangga dan cacing di tanah, sedangkan kucing bertindak sebagai predator atas populasi kecil. Ayam menghasilkan kotoran yang menyuburkan tanaman yang kemudian buah dan atau bijinya dimakan oleh burung. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.